Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Khalid Fatoni, Eskom MT, selaku Kepala Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Yang terhormat Ibu Hestia Sarirante, STMC, selaku Kepala Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia, dan narasumber yang saya hormati, Mas Firman Firmanda, dan Mbak Evianita Dewi, serta para hadirin webinar yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia yang berjudul Augmented Intelligence. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan dan doa yang diambil alih oleh MC dan moderator, kemudian sambutan, Kepala Departemen Teknologi Multimedia Kreatif, Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia, kemudian pada pukul 12.10, 12 sampai 12.40, yaitu sesi 1, tentang materi Augmented Intelligence pada aplikasi Try On Batik, yang akan disampaikan oleh Mas Ardiman Firmanda. Kemudian pada pukul 12.40 sampai 13.10, yaitu sesi kedua, tentang Augmented Intelligence juga pada aplikasi Anatomi Tubuh Manusia, yang akan disampaikan oleh Mbak Evianita Dewi Fajrianti. Kemudian pada pukul 13.10 sampai 13.30, yaitu ada sesi question and answer atau tanya jawab, akan diambil alih oleh MC dan moderator, dan pada pukul 13.30, yaitu penutupan dan foto bersama. Baik. Oke, untuk acara yang pertama yaitu akan ada sambutan, kemudian akan dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi materi, yang terakhir adalah penutupan. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Khalid Fatoni, Eskom MT, selaku Kepala Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Untuk Bapak Khalid Fatoni, waktu dan media saya persilahkan. Terima kasih, Mas Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hesti selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia. Yang saya hormati narasumber, ada Mbak Evianita Dewi Fajrianti dan ada Mas Ardiman Firmanda, yang dan kami banggakan seluruh ya mahasiswa-mahasiswi program studi Teknologi Rekayasa Multimedia maupun mahasiswa-mahasiswi PENS pada umumnya, serta hadirin ya seluruh audiens yang berbahagia. Pertama, mari kita sampaikanlah syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu ya meski secara online dalam acara yang luar biasa ya, yaitu sosialisasi program studi Teknologi Rekayasa Multimedia dalam bentuk webinar ya tentang teknologi Augmented Intelligence gitu ya. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Hesti dan tim ya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang mahasiswa-mahasiswi ya PENS maupun seluruh audiens ya atas kehadirannya pada siang hari, sehingga kita bisa melaksanakan ya kegiatan ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Teman-teman, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian ya dari sosialisasi program studi Teknologi Rekayasa Multimedia gitu ya. Kebanyakan kita mungkin belum tahu ya tentang apa saja program studi yang ditawarkan oleh kampus gitu ya, khususnya kampus PENS ya. Nah, di sini salah satu prodi di kampus PEN ya di bawah Departemen Teknologi Multimedia Kreatif, yaitu program studi Teknologi Rekayasa Multimedia, memberikan gambaran ya terkait dengan
sebenarnya prodi TRM itu seperti apa gitu ya. Dan kita bersyukur ya bahwa pada tahun ini kita prodi TRM ini sangat banyak sekali peminatnya, ya luar biasa, meskipun prodi baru tapi peminatnya sangat banyak gitu ya. Semoga makin banyak juga yang nantinya memilih ya di jalur seleksi yang ketiga itu, yaitu SI Mandiri yang akan dilaksanakan hari Sabtu besok gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau memilih prodi ya, jangan ragu ya untuk memilih prodi, salah satunya adalah prodi TRM ini ya, yang yang merupakan prodi kekinian gitu ya, di mana bidang bidang garapnya adalah industri kreatif ya. Kalau kita lihat ya, tantangan Indonesia kini itu adalah ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 gitu ya. Artinya bahwa sebagian besar perusahaan itu kebanyakan ya itu pasti menjual produknya secara online ya. Kemudian akan terjadi otomasi besar-besaran ya, di mana tenaga kerja akan digantikan oleh robot dan seterusnya ya. Kemudian tenaga kerja global akan banyak yang beralih profesi gitu ya. Kemudian akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hybrid jobs ya. Nah, oleh karena itu Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital ya. Maka DTMK ya melalui salah satu prodinya, yaitu prodi Teknologi Komunikasi Multimedia ini menjawab tantangan ini gitu ya, dengan membuka prodi baru ini ya, dan menyediakan kurikulum-kurikulum yang menjawab tantangan industri kreatif ya dan ekonomi digital ya. Dan kalau kita lihat kurikulumnya ini sangat komprehensif ya. Jadi hampir seluruh dari teknologi-teknologi kekinian itu ada di TRM ya. Ada metaverse ya, ada blockchain, ada IoT, big data ya, sebagian big data dan lain-lain ya. Jadi tidak akan rugi ya kalau akan memilih nyatanya prodi TRM ini gitu ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin sebagai pengantar. Nanti akan mungkin dijelaskan secara detail oleh Bu Hesti ya, selaku Ketua Program Studi Teknologi Komunikasi Multimedia. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua. Saya kira sambutan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sambutan yang kedua, yaitu oleh Ketua Prodi Studi Program Studi Teknologi Komunikasi Multimedia yang akan disampaikan oleh Ibu Hestia Sari Rante. Waktu dan media, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya cukup jelas ya, Fitra ya? Sudah, Bu. Cukup ya? Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Satu kesempatan yang baik ya, karena hari ini kita bisa mengadakan webinar dan kita akan melihat sendiri, mendengarkan sendiri langsung dari mahasiswa PENS ya, yang kebetulan ini memang adalah anggota dari Lab Human Centric Multimedia. Ya, jadi ini akan mempresentasikan tesis mereka ya, karena mereka adalah anak-anak mahasiswa S2 ya yang sudah lulus dan baru saja sidang final tesis beberapa waktu yang lalu. Dan saya pikir sebelum mereka benar-benar pergi dari PENS ya, saya mau mereka sharing dulu apa sih yang sudah mereka kerjakan. Nah, berhubung karena yang topik yang mereka kerjakan ini itu related sekali dengan TRM, jadi saya kepingin kita semua belajar dari kakak-kakak ini ya. Nah, karena ini masih dalam suasana sosialisasi program studi, jadi saya rasa ini adalah kesempatan yang baik juga ya untuk memperkenalkan lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya prodi TRM ini. Kebetulan sekali kemarin kami baru kembali dari Raker ya, rapat kerja di luar kota, dan dari Raker itu saya sempat ngobrol juga dengan Pak Bambang ya, dan dapat informasi sebelumnya juga Pak Tribudi sudah menyampaikan bahwa
tahun lalu Prodi TRM masuk 3 besar prodi terfavorit di PENS. Jadi dia menempati urutan kedua setelah informatika, D4. Ya, dan itu menurut pimpinan itu prestasi yang luar biasa karena ini prodi baru, ya. Mungkin kita beruntung ya karena metaverse lagi booming, lalu kita kebetulan punya kurikulum yang memang core kita itu di teknologi imersif. Jadi banyak yang berminat memang untuk masuk ke TRM ini, ya. Dan hasil dari SBMPTN kemarin yang memang anak-anak yang masuk itu nilai ujiannya itu nomor 2 setelah nilai ujian anak-anak yang ada di teknik informatika. Jadi ya ini adalah satu hal yang patut kita syukuri dan saya sangat bangga dengan mahasiswa TRM yang terus terang banyak membantu kami ya untuk mempromosikan TRM. Ini salah satu bagian dari kerja keras kalian. Terima kasih sekali ya karena kalian banyak membantu kami. Saya ingat kalau saya butuh untuk sosialisasi tapi tidak punya budget misalkan, ya saya pasti minta tolongnya ke anak-anak. Tolong bikin konten ini, bikin TikTok, tolong desain flyer. Ada duit itu andalan banget tuh. Terima kasih Bu ya dan ya teman-teman yang lain juga ya semuanya yang cepat sekali merespon kalau saya minta tolong. Terima kasih. Sekarang kita boleh bersyukur ya untuk apa yang sudah kita raih, tapi jangan berhenti sampai di sini. Ya, kita terus belajar juga ya dan hari ini ya mari kita lihat apa yang akan dipresentasikan oleh kakak-kakak dari S2 ini. Kalau Mas Ardiman dia akan mempresentasikan terkait dengan kultur ya karena aplikasinya ini terkait dengan budaya batik. Lalu kalau Mbak Evi nanti akan menarik sekali karena dia akan mempresentasikan aplikasi pembelajaran anatomi tubuh manusia. Ya, jadi kalian bisa lihat jantung kalian itu sebenarnya ada di kiri, di kanan, atau malah nggak punya sama sekali ya. Ya, oke. Itu guyon ya supaya kalian tidak terlalu tegang. Baik, begitu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir, terutama Pak Kolit ya yang tadi saya paksa supaya segera hadir. Terima kasih banyak Pak Kolit sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga untuk supportnya kepada kami di TRM selama ini dan juga teman-teman dosen ya. Di sini saya lihat ada Pak Saka dan ada Bu Widi dan beberapa lagi yang lain. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk mahasiswa TRM yang juga berjoin dan mungkin ada dari luar ya, saya kurang tahu juga. Selamat menikmati apa yang akan ditampilkan oleh narasumber hari ini. Saya kembalikan kepada Fitra. Terima kasih Fitra. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Hesti Asari atas sambutan yang telah disampaikan. Oke, kali ini kita akan masuk ke acara utama, yaitu sesi penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas yang pernah mengemban pendidikan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya selaku mahasiswa pasca sarjana. Berikut adalah biografi dari beliau. Oke. Beliau merupakan sebelumnya izinkan memperkenalkan dulu beliau ini yaitu Mas Ardiman Firmanda selaku mahasiswa pasca sarjana dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada tahun 2022 dengan program studi yaitu Information and Computer Engineering. Dan untuk mahasiswa tingkat sarjananya pada tahun 2014, beliau mengemban studi di Politeknik Negeri Batam dengan program studi yaitu Multimedia dan Network Engineering. Pengalaman yang telah beliau emban yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2016 itu sebagai mobile iOS developer at Fingerface Lab. Kemudian pada tahun 2015 hingga sekarang yaitu sebagai asisten lab di Politeknik Negeri Batam. Ya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Ardiman Firmanda.
untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Terima kasih Mas Citra. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang augmented intelligence yang diimplementasikan terhadap tesis saya, yaitu berupa virtual try-on batik aparel. Nah, pertama, sebelum itu apa itu augmented intelligence? Pasti ada yang bertanya-tanya atau belum pernah mendengar tentang augmented intelligence. Selanjutnya, kira-kira augmented intelligence itu apakah gabungan dari augmented reality dan artificial intelligence? Karena ada masing-masing mempunyai suku kata yang digabungkan. Nah, ternyata bukan itu ya. Jadi augmented intelligence itu adalah sebuah konsep penerapan baru untuk AI yang dirancang agar AI dapat bekerja sama dengan manusia. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kognitif termasuk pembelajaran dan pengambilan keputusan. Jadi awalnya konsep AI itu digunakan untuk mengganti pekerjaan manusia, tapi muncul banyak kecemasan yang terjadi karena takutnya manusia punah duluan gitu. Karena semuanya udah diganti dengan AI. Maka ada sebuah konsep baru yaitu augmented intelligence di mana AI ini tidak untuk mengganti peran manusia tapi bisa untuk membantu dari masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Dengan konsep tersebut kami mencoba untuk menerapkan di dalam project tesis kami yaitu Mobile Augmented Reality Virtual Try-on Batik Apparel. Jadi di sini kami menyasar untuk platform mobile karena platform mobile ini merupakan platform yang banyak digunakan setelah komputer. Menurut hasil riset dan observasi yang kami lakukan. Oke, pertama latar belakang kenapa kami mengangkat tentang batik ini. Pertama itu pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun yang lalu, ini berdampak pada UMKM, khususnya batik. Jadi pada banyak perajin batik yang terdampak terhadap kasus ini, kasus COVID-19. Mereka harus mengganti, bahkan sampai harus mengganti pekerjaan mereka dari membatik, terus membuat APD. Terus selanjutnya belum adanya platform virtual try-on untuk pakaian batik. Jadi hasil observasi yang kami lakukan di dalam Google Play dan Apple Store dan research itu belum adanya platform untuk virtual try-on khususnya untuk pakaian batik. Rata-rata itu lebih ke pengenalan motif batik saja. Terus latar belakang selanjutnya yaitu digitalisasi karya seni. Ini lagi booming saat ini digitalisasi karya seni. Kenapa harus digitalisasi karya seni? Karena salah satu tujuannya yaitu untuk menjaga karya seni itu agar tetap dapat bisa dilihat sampai kapanpun. Jadi kadang karya seni ini bisa rapuh atau tiba-tiba hilang. Jadi dengan adanya versi digitalnya kita bisa melihat karya seni tersebut kapanpun selama ada internet. Ini desain sistem yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan Mobile Augmented Reality Virtual Batik Apparel. Di dalam sistem ini ada 3 AI yang mendukung, yaitu AI dari Augmented Reality itu sendiri, terus ada AI untuk membaca hand gesture, lalu ada AI untuk membaca body motion tracking, yang ini mempunyai fungsinya masing-masing. Lalu di dalam platform ini untuk mengakomodasi datanya kami menggunakan server. Jadi aplikasi ini digunakan harus online. Jadi server ini digunakan untuk menyimpan data baik nama batik, keterangan batik, dan motif batik yang akan digunakan pada sistem. Untuk mengakomodasi server tersebut, kami membuat sebuah web manajemen batik agar bisa melakukan
penambahan, pengeditan, dan menghapus motif batik yang tidak digunakan. Jadi ini sistem besar dari desain yang kami buat. Nah, ini implementasi yang kami gunakan. Pertama, pada saat aplikasi dijalankan, nanti pengguna akan mendapatkan UI atau user interface seperti pada gambar A dan B. Jadi di sini kami menyebut ini dengan nama instruksional UI, yaitu user interface instruksi untuk pengguna. Karena teknologi yang kami gunakan ini cenderung baru, jadi kami ingin membuat sebuah platform yang dapat memudahkan pengguna walaupun platform ini baru. Jadi makanya kami membuat sebuah instruksional UI, jadi tinggal pengguna mengikuti apa yang disuruh oleh sistem. Jadi pada gambar A, di sini ada move device slowly, dan selanjutnya setelah move device slowly akan muncul tab to place AR. Ini merupakan proses dari AI augmented reality, yaitu simulation, localization, and mapping. Jadi di mana teknologi mapping ini digunakan untuk membuat sebuah virtual ruangan yang akan digunakan oleh sistem. Dia akan memapping bagian lantai, bagian dinding untuk digunakan sebagai media atau alas dari objek 3 dimensi yang akan kita munculkan. Selanjutnya, setelah mapping dilakukan, kita dapat menampilkan 3D objek pada layar atau pada dunia nyata. Tapi kita lihat menggunakan layar smartphone kita. Nah, di sini pada kasus ini kami menggunakan manekin yang akan digunakan sebagai objek. Sesuai dengan fungsi augmented reality, sistem dapat melakukan interaksi dengan objek tersebut. Jadi kami melakukan fungsi atau penambahan fungsi untuk melakukan scaling dan rotate. Jadi pada saat objek muncul, pengguna dapat melakukan customisasi terhadap objek 3 dimensi tersebut, yaitu scaling dan rotate. Ini sesuai dengan kenyamanan dari pengguna. Lalu selanjutnya itu untuk AI hand gesture rekoneksi. Di sini kami menggunakan tiga rekognisi pada tangan, yaitu touch, release, sama grab. Pada gambar itu salah satu contoh penggunaan touch gesture. Jadi penggunaan touch di sini untuk memisahkan objek tekstur batik yang kami gunakan. Jadi pada saat awal pertama kali muncul itu hanya ada satu bola tekstur batik. Lalu pada saat tangan menyentuh objek, itu bola tersebut bakal berpisah menjadi 4 tekstur. Jadi kita bisa mendapat tekstur yang lebih banyak lagi. Lalu gestur selanjutnya itu release. Release di sini merupakan fitur default. Fitur default dalam artian tanpa fitur bawaan atau fitur utamanya. Jadi satu gestur release ini layaknya kursor mouse pada sistem komputer atau game. Jadi dia berfungsi sebagai trigger untuk objek yang sudah diprogram. Nah, contohnya pada gambar, pada saat kita melakukan gestur release, kita menyentuh objek 3 dimensi tersebut, objek 3 dimensi tersebut ke-trigger untuk memunculkan ini tekstur batik mana dan keterangan yang akan ditampilkan itu seperti apa. Selanjutnya ada gestur grab yang kami gunakan. Nah, gestur grab itu seperti layaknya bahasa Indonesia mengambil gestur grab. Jadi di sini tujuannya itu untuk mengambil dan membawa tekstur batik tadi yang udah kita split ke manekin yang kita gunakan. Jadi pada saat objek tersebut kita dekatkan ke manekin, secara otomatis tekstur batik tersebut langsung terimplementasi terhadap objek tersebut. Nah, setelah selesai kami melakukan skenario lagi untuk menambahkan fitur extend augmented reality. Apa sih maksudnya extend augmented reality? Di sini extend di sini lebih ke kita dapat mengkustomisasi atribut-atribut di dalam objek virtual 3D. Karena pada dasarnya untuk fungsi dasar augmented reality untuk atribut tersebut hanya rata-rata itu melakukan scaling, rotasi, dan movement saja. Tapi kalau seandainya sudah masuk ke dalam
atribut-atribut, contohnya seandainya mesh, tekstur, atau bond di dalamnya itu sudah termasuk ke extend dari augmented reality. Jadi pada kasus ini kami melakukan customisasi terhadap tekstur objek 3D tersebut. Jadi tekstur batik yang sudah diimplementasikan ke dalam manekin tadi, kita bisa melakukan customisasi pada untuk repositioning dan scaling. Jadi contoh pada gambar ini kita melakukan pergeseran sesuai dengan koordinat X dan Y, ke atas dan ke samping, sesuai dengan keinginan dari si pengguna. Lalu selain pengubahan posisi, kita juga bisa melakukan scaling terhadap tekstur batik tersebut. Jadi kita bisa meningkatkan kerapatan dari objek tekstur batik tersebut dan bisa kita renggangkan juga. Selanjutnya itu implementasi tentang untuk AI body motion capture. Jadi body motion capture ini bekerja, dia mengenali dan menganalisa gerakan tubuh manusia. Jadi pada saat masuk ke scene ini, ada instruksional UI juga untuk mencari badan untuk bisa dianalisis atau di-track. Jadi contohnya sistem ini akan memberikan instruksi untuk meng-capture tubuh manusia. Jadi kami mendesainnya seperti ini biar lebih mudah juga apa maksudnya gitu. Setelah sistem mendapatkan atau mengenali badan manusia dengan menggunakan kamera dari smartphone yang digunakan, jadi secara otomatis virtual object 3D manekin baju yang kita desain pada scene sebelumnya itu akan muncul dan bakal melakukan sinkronisasi terhadap badan dari pengguna. Karena kami men-setting 3D objek tersebut sebagai badan, maka dia bakal mengenali hanya badan saja, tidak sampai ke bawah. Seperti yang ada pada gambar ini. Nah, di sini web manajemen batik kami membuat yang sederhana. Jadi untuk memanage nama batik, deskripsi, dan motif. Jadi semua data yang digunakan di platform mobile itu diambil dari website Simika. Kenapa kami menggunakan ini untuk implementasi? Karena pada dasarnya untuk mendevelop sebuah aplikasi mobile, terutama augmented reality, kalau seandainya kita ingin mengedit data di dalamnya, itu biasanya para developer melakukan recompiling ulang. Jadi misalkan seandainya aplikasi teman-teman ada di Google Store atau Apple Store, itu rata-rata di-upload ulang. Jadi kayak versi 1, versi 2, versi 3. Nah, kami mencegah hal tersebut karena untuk mendevelop sebuah augmented reality itu membutuhkan waktu yang lama, try error yang lama. Jadi kami membuat sebuah web manajemen batik untuk memudahkan dalam pengelolaan data pada platform tersebut. Jadi kita bisa mengedit datanya tanpa harus membongkar ulang di dalam aplikasi tersebut. Terus augmented intelligence pada sistem itu yang mana aja? Seperti pada slide sebelum-sebelumnya, kita mengenal augmented intelligence ini sebuah konsep di mana AI bisa membantu manusia dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, sistem dapat membantu pengrajin batik untuk mengenalkan produk batik yang telah dihasilkan dengan cara yang baru. Di sini dengan cara yang baru, kenapa kami bisa membilang cara yang baru? Karena hasil observasi yang dilakukan belum ada yang melakukan seperti ini. Kami sudah melakukan di beberapa riset, mencari di portal IEEE, dan kami menyusuri store atau Google Store itu belum ada yang melakukan sekompleks ini. Terus selanjutnya sistem dapat membantu pengguna dalam menentukan corak batik pada pakaian dengan memanfaatkan teknologi hand gesture recognition dan GUI element. Jadi dengan menggunakan AI, pengguna bisa melakukan customisasi seperti menggeser batik, lalu memilih tekstur batik yang mana mau kita gunakan di dalam manekin tadi. Jadi pengguna mempunyai referensi sendiri yang dibantu oleh AI tadi, sehingga dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Jadi tidak disuap seperti itu. Jadi dia mempunyai kehendak sendiri. Jadi AI hanya membantu mana yang bisa digunakan.
Terus untuk poin ketiga, sistem dapat membantu pengguna dalam mencoba pakaian batik dan memanfaatkan teknologi body motion capture. Nah, di sini dengan AI body motion capture tadi, pengguna bisa diberikan fasilitas untuk mencoba batik secara virtual. Nah, ini agak unik karena karena untuk mencoba sebuah fashion atau baju, karena kita memerlukan kamar ganti di sebuah toko atau store. Jadi dengan ini kita bisa melakukan di mana aja tanpa harus adanya kamar ganti. Ini teknologi yang terus berkembang hingga saat ini untuk di dunia fashion. Jadi kami mencoba menerapkannya di dalam platform ini, dan ternyata tidak mengecewakan dan akan terus dikembangkan sampai memang benar-benar bisa untuk virtual try-on yang bagus. Terus ini potensi pengembangan, pada dasarnya teknologi reality itu dibagi menjadi 3, yaitu AR, MR, atau VR. AR di sini augmented reality, MR di sini mixed reality, VR ini virtual reality. Nah, dalam pembagiannya virtual reality di sini teman-teman mungkin sudah pernah menggunakan, yaitu mengganti semua dunia dengan dunia virtual. Jadi misalkan teman-teman berada di sebuah ruangan lalu menggunakan VR, itu ruangan tersebut terganti dengan dunia virtual. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan ini atau kami bangun, sebenarnya konsep awalnya hanya untuk augmented reality. Tapi dengan adanya hand gesture, ini hampir masuk ke mixed reality, karena mixed reality di sini selain bisa menampilkan objek 3 dimensi di dunia nyata, kita bisa berinteraksi dengan objek tersebut. Nah, ini baru disadari setelah proyeknya selesai. Ternyata ini menyerempet ke mixed reality, walaupun dasarnya itu sebenarnya augmented reality. Nah, mixed reality ini kalau seandainya teman-teman cari research, itu biasanya menggunakan device yang mahal seperti HoloLens dan lain-lain. Nah, dengan sistem mobile ini kami memperkirakan hanya menggunakan Google Cardboard yang harganya jauh lebih murah, itu bisa teman-teman merasakan teknologi mixed reality tersebut. Jadi salah satu proposal yang untuk potensi pengembangan ke depan yaitu mengganti interaksi sentuhan pada layar untuk semua elemen GUI seperti tombol dan slider tadi dengan menggunakan interaksi hand gesture. Nah, gimana skenarionya itu nanti bakal dibuat sesuai pengembangan ke depan seperti itu. Tapi potensi ini ada. Kami sudah melakukan beberapa observasi dan riset. Terus selanjutnya, nah ini referensi yang saya gunakan kalau seandainya teman-teman tertarik ingin melakukan pengembangan dari tesis ini ke depannya, yaitu untuk integrated untuk IDE yang kami gunakan yaitu Unity 3D. Nah, teman-teman bisa menggunakan Android Studio atau Xcode sebagai IDE-nya, tapi kami memilih Unity 3D karena ini lebih universal. Jadi pada saat kita menggunakan Unity 3D untuk mendevelop sebuah augmented reality ini bisa diekspor ke dalam Android atau iOS. Jadi tanpa harus membuat codingan di masing-masing platform. Jadi satu program di Unity 3D bisa untuk diekspor ke 2 sistem operasi. Lalu untuk augmented reality-nya kita bisa menggunakan Air Foundation, AirKit, dan AirCore. Ini teman-teman bisa cari, ini yang paling terkenal saat ini. Terus untuk hand gesture SDK-nya, referensinya ini ada Motion, MediaPad, sama Unreal. Ini secara garis besar cara kerjanya sama, tinggal teman-teman pilih mana yang menurut teman-teman suka dan mudah digunakan dan sesuai dengan platform yang bakal dibuat. Terus selanjutnya untuk body capture software development kit-nya juga saya menggunakan 3 referensi ini, yaitu AirKit sendiri, AirKit Body Motion Capture,
MediaPad, sama Snapchat Camera Kit. Nah, untuk Snapchat Camera Kit, ini baru muncul tahun ini. Jadi pada saat pengembangan 2 tahun yang lalu, ini belum ada. Jadi saya pikir untuk pengembangan selanjutnya itu bisa jauh lebih mudah karena Snapchat Camera Kit ini memberi kemudahan dalam penggunaannya. Seperti itu. Kalau saya ada teman-teman tertarik, teman-teman bisa searching di Google Snapchat Camera Kit. Oke, terima kasih. Saya rasa itu aja untuk presentasi saya kembalikan ke Mas Citra. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas materi dan ilmunya yang telah disampaikan oleh Mas Armanda Firmanda. Ilmunya sangat wah sekali ya, sangat menginspirasi sekali bagi teman-teman TRM apabila ada yang ingin membuat seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi materi yang kedua, yaitu tentang augmented intelligence pada aplikasi anatomi tubuh manusia. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah materi yang luar biasa dan juga akan dibawakan oleh narasumber yang pernah mengemban pendidikan di PENS selaku mahasiswa pasca sarjana. Berikut adalah biografi beliau. Oke. Beliau merupakan Mbak dari mahasiswa pasca sarjana kita di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yaitu Mbak Evianita Dewi Fajrianti. Beliau pernah mengemban pendidikan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 pada Sarjana Terapan Teknik Metronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kemudian melanjutkan jenjang studinya pada tahun 2020 hingga tahun 2022, yaitu sebagai mahasiswa pasca sarjana atau S2 Terapan Teknik Elektro di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Beliau juga memiliki pengalaman-pengalaman sebagai berikut, yaitu pada tahun 2020 sebagai Research Found dari Hibah PKN KC. Pada tahun 2020 juga sebagai Best Paper Award di IIS KCIC tahun 2020, dan pada tahun 2021 sebagai Best Paper Award juga pada IIS KCIC tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 juga menjalani pelatihan AR Trainer HMMI Kampus Merdeka Unusa. Pada tahun 2022 Research Found pada PT PPV. Pada tahun 2022 juga sebagai Research Found Matching Found KD Rika. Pada tahun 2022 juga itu sebagai MEXT Scholarship Awardee Doctoral Program in Okayama University. Kalau nggak salah ini universitas di Jepang. Baik, untuk waktu dan media kepada Mbak Evianita Dewi Fajrianti, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak Evianita. Halo, Bu Esti. Halo Evi, apa kabar? Baik, Bu. Lagi di lab ya? Iya, Bu, lagi kumpul sama Mas Ardiman ini. Iya, ketahuan kok. Oke, silakan dimulai ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, mohon izin untuk share screen ya, teman-teman. Oke. Stop dua. Oke. Saya harap slide saya ini sudah tampil ya. Oke. Baik, kita forumnya santai-santai aja. Terus terang saya sendiri dari PENS, saat ini masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di Teknik Elektro. Nah, hari ini saya mau bercerita nih tentang augmented intelligence sebagai modul praktis klinis virtual di bidang medis. Nah, kita masuk. Kalau misalkan tadi sama Mas Ardiman dibuka dengan pertanyaan apa, di sini saya mau buka pertanyaan dengan, buka dengan permasalahan, masalah baru dari munculnya artificial intelligence. Apa aja sih masalahnya?
Yang pertama, adanya ancaman lapangan pekerjaan yang hilang setelah diambil AI. Kemudian, tingkat efisiensi yang tinggi, serta kemampuan untuk produksi massal milik AI bernilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia. Ini bedanya seperti handmade dengan produk industri ya. Tentunya kalau handmade ini harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan produk industri. Tentunya kita sebagai masyarakat terkadang cenderung lebih suka memilih barang-barang yang lebih terjangkau daripada mengambil resiko mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Kemudian masalah yang ketiga yaitu permasalahan moral atau etis yang muncul di kalangan masyarakat. Nah, kemudian apa sih yang membedakan augmented intelligence dengan artificial intelligence? Kita bahas ya. Yang pertama, artificial intelligence secara penuh menggantikan manusia dalam proses mengumpulkan data hingga mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, augmented intelligence, yaitu memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan keputusan. Semua keputusan final berada di manusia. Nah, mengapa augmented intelligence? Saya mengambil kutipan dari IEEE Digital Reality. Augmented intelligence dirancang untuk meningkatkan, bukan untuk mengganti. Augmented intelligence sendiri merupakan subbagian dari artificial intelligence yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti di gambar ini ya. Ini ada gambar virtual robot, di sini ada gambar manusia. Nah, di sini yang menjadi kendali penuh adalah manusia, di mana saat manusia bergerak ke kanan atau ke kiri, robot mengikuti. Bukan semuanya berdasarkan kemauan robot, tapi robot yang mengikuti manusia. Nah, untuk itu kita gunakan istilahnya augmented intelligence gitu ya, untuk melibatkan mesin atau robot dengan manusia. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menghemat waktu, mempermudah pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kan menarik ya kalau misalkan kita lagi olahraga, kita instrukturnya ada manusia sama ada robot. Itu kelihatan apa ya, lebih interaktif gitu ya. Oke. Nah, penerapan augmented intelligence. Contohnya di pekerjaan ini yaitu tenaga medis ya atau tenaga kesehatan, banyak teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui fasilitas pada rumah sakit. Namun tidak ada satupun AI yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menggantikan dokter sebagai pengambil keputusan final. Nah, ngomong-ngomong soal dokter nih, sebelum orang menjadi dokter, tentunya individu ini perlu mengenyam pendidikan yang layak untuk mendapatkan kualifikasi. Nah, namun gimana sih jadinya kalau misalkan proses belajar mengajar ini terhambat? Contohnya nih kita saat ini kemarin tahun lalu menghadapi yang namanya pandemik COVID-19 gitu ya, memberikan dampak yang luar biasa pada dunia pendidikan. Seperti kita diwajibkan untuk belajar dari rumah, melihat materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen melalui komputer atau laptop gitu ya. Tentunya itu mempengaruhi sedikit atau banyak kemampuan seseorang, utamanya bagi bidang kedokteran gitu ya. Nah, bidang kedokteran pastinya mereka itu membutuhkan peralatan praktikum, kemudian ada kadaver untuk belajar gitu kan. Nah, gimana sih kalau misalkan dari mereka ini tidak mendapatkan fasilitas itu semua. Nah, untuk itu saya dengan teman-teman dari bidang medis, khususnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, mencoba untuk membangun suatu platform yang kita
sebut sebagai augmented intelligence pada modul praktik klinis virtual di bidang medis. Tujuannya apa? Yang pertama, dosen dapat mengajar dari rumah, bisa melalui video conference seperti Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Juga, mahasiswa dapat melaksanakan praktikum secara mandiri dengan platform AR yang kita bangun. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami anatomi manusia melalui media kreatif seperti augmented reality, virtual reality, ataupun mixed reality. Namun saat ini kita akan membahasnya dari sisi augmented reality. Oke. Nah, dalam penelitian yang kami kembangkan, yaitu tentang platform pembelajaran anatomi, yang di dalamnya terdapat sebuah kecerdasan untuk mengenali pergerakan manusia. Ini kita sebut dengan platform yang namanya AIVE atau Artificial Intelligence on Virtual Education. Nah, untuk membangun platform ini, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian A, ini merupakan platform AR itu sendiri. Kemudian bagian B ini adalah bagian dari artificial intelligence-nya untuk mengenali manusia, dan yang di bagian C ini merupakan kombinasi antara bagian A dan B untuk kita deploy ke suatu platform iOS dan Android. Kenapa sih kok kita memilihnya ke platformnya iOS dan Android, atau bisa disebut ini smartphone gitu ya? Karena kita melihat bahwa saat ini device yang mudah untuk digunakan, mudah untuk dijangkau, dan bisa dibawa kemana-mana, yaitu hanya device HP gitu ya, smartphone. Untuk itu kita gunakanlah smartphone ini. Kemudian, nah, yang pertama gimana sih caranya mendevelop suatu platform, terutamanya platform yang saat ini kami develop, yaitu tentang platform AR. Hal-hal yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama skenario. Skenario ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan aplikasi. Biasanya di dalamnya ini berisi informasi penting untuk disampaikan kepada pengguna. Kemudian yang kedua, pengembangan aset 3D. Kemudian yang ketiga, pengaturan interaksi. Dan yang keempat, penggunaan user interface untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna, dan yang kelima merupakan integrasi platform. Nah, ini adalah skenario yang telah kami bangun. Yang pertama, kami bagi scene di platform AR ini menjadi 4 scene, yaitu sistem register, AR mode untuk yang pembelajaran, kemudian AR mode kuis untuk mengetahui kemampuan teman-teman, kemudian ada platform AR untuk mode pengenalan gerakan manusia. Nah, untuk sistem register sendiri, di sini kita bagi menjadi 3, ada register untuk nama, NIM, dan juga email. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan dosen-dosen gitu ya, untuk mengetahui bahwa nama-nama atau user ini yang telah menggunakan aplikasi ini dan sudah mencobanya. Nah, kemudian untuk AR mode belajar ini kita susun dibagi menjadi beberapa sistem besar anatomi, seperti sistem skeletal, limfatik, syaraf, respiratori, dan lain-lain. Nanti kita lihat demonya. Nah, kemudian ada AR mode kuis. Di sini kita pakai 3 mode. Ada mode yang paling mudah, menengah, dan juga mode yang paling atas. Kemudian ada AR mode pengenalan gerakan manusia. Nanti kita lihat. Nah, kemudian bagaimana sih mendevelop sebuah 3D untuk bisa dimasukkan ke AR gitu ya. Yang pertama ada 2 cara, yaitu yang pertama open source asset yang berbayar maupun yang tidak berbayar, bisa diambil melalui website Asset Store, TurboSquid, Sketchfab, CGTrader, dan juga lain-lain. Nanti teman-teman bisa cari. Misalkan teman-teman ada kebutuhan membangun suatu AR maupun VR,
Namun teman-teman masih belum bisa mendevelop 3D secara pribadi, bisa menggunakan open source melalui website Asset Store atau yang lain-lain. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya kemampuan lebih untuk mendesain suatu produk, suatu aset 3D, teman-teman bisa mencobanya menggunakan software 3D development, ada Blender, Maya 3D, 3ds Max, dan lain-lain. Oke, kemudian kita masuk ke user interface. Nah, kenapa sih harus ada pembahasan tentang user interface? Nah, user interface ini adalah merupakan suatu hal penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Contohnya, misalkan kita sedang membuka aplikasi, tampilannya kurang menarik nih. Tentunya kita besok-besok akan, aku nggak mau nih lihat aplikasi ini kurang menarik, kurang bisa memberikan informasi gitu ya. Nah, untuk itu kita gunakan yang namanya user interface untuk meningkatkan kemampuan dan kenyamanan pengguna. Nah, tahapan pembangunan user interface ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada persiapan, di mana persiapan ini menentukan masalah yang akan dicarikan solusi, mengenal perilaku pengguna. Nah, mengenal perilaku pengguna ini penting untuk kita ketahui adalah end user atau user yang akan menggunakan aplikasi kita. Seperti contohnya di sini implementasi saya di bidang kedokteran. Jadi sedikit banyaknya saya melakukan konsultasi dengan mahasiswa kedokteran untuk mengetahui apa sih kebutuhan mereka dan user interface yang seperti apa yang mereka harapkan ketika mereka menggunakan aplikasi ini, gitu kan. Kemudian mengumpulkan semua persyaratan produk. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita membangun sebuah platform AR, gitu ya. Kemudian yang kedua wireframe, yaitu menentukan tools atau tombol-tombol navigasi pada aplikasi sebelum dirancang secara digital. Kemudian yang ketiga merupakan mockup untuk menggambar aspek desain visual. Nah, dari mockup ini kita bisa tahu kira-kira dari permasalahan yang kita ingin selesaikan, apakah dengan mockup ini seluruh informasi yang kita butuhkan telah dapat tersalurkan atau tidak. Kemudian yang keempat merupakan prototype, yaitu UI siap diuji coba dan diintegrasikan. Oke, kita masuk ke bagian artificial intelligence. Gimana sih cara mengenali single person gitu ya? Nah, di bagian ini merupakan caranya kita mengenali. Yang pertama yang perlu kita cari tahu yaitu tentang pembelajaran mendalam atau biasa kita sebut dengan deep learning. Nah, umumnya mesin akan melakukan suatu pelatihan pada pose manusia dengan dataset yang kita punya, di mana pengenalan pose manusia ini menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, kemudian gimana sih step-stepnya gitu? Nah, di sini kita bagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu proses pembelajaran mesin, yaitu dengan mengumpulkan data yang baik dan relevan. Kemudian kita mendapatkan data, yaitu seperti gambar ini ya. Ini merupakan contoh gambar yang belum dianotasi atau yang belum kita beri label. Kemudian yang kedua ini adalah dataset yang sudah kita beri label. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ini nanti untuk memberikan pengetahuan kepada mesin secara harfiah bahwa ini adalah objek manusia dengan bentuk yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalkan mesin ini menghadapi bentuk yang lain selain bentuk yang dia pelajari, dia tidak akan mengenali bentuk itu. Kemudian step yang kedua adalah proses pembelajaran mesin, yaitu dengan membersihkan, menyiapkan atau manipulasi dataset yang sudah disiapkan. Nah,
contohnya seperti ini adalah step kita membersihkan, menyiapkan, dan memanipulasi data. Nah, ini contohnya gambar yang paling atas ini merupakan manipulasi data berupa aplikasi dataset. Kemudian yang bawah ini merupakan contoh manipulasi dataset dengan fotometrik atau kita beri filter begitu ya. Nah, adanya macam-macam dataset ini akan membuat sistem kita lebih robust pada saat kita menghadapi berbagai macam bentuk dan wajah manusia gitu ya. Ini nanti kaitannya erat dengan bagaimana mendeteksi pergerakan manusia. Oke, step ketiga adalah proses pembelajaran mesin, yaitu kita mentraining seluruh dataset yang kita punya untuk didapatkan suatu model. Nah, umumnya training itu kita melakukan pensettingan pada parameter-parameter seperti jumlah epoch, batch size, dan lain-lain. Kemudian kita perlu mengetes data atau model yang sudah kita dapatkan untuk bisa dilakukan improvisasi. Nah, untuk improve-nya ini kita gunakan studi kasus pada human body tracking. Nah, pada human body tracking atau human motion tracking ini, yang pertama mesin akan mengenali suatu single person, seperti ini. Nah, kemudian dari single person ini kita sudah memiliki model, di sini modelnya berupa full-fledged high definition skeleton. Dari inilah kita dapatkan suatu transform, kemudian kita combine dengan aset 3D yang kita punya, sehingga pada akhirnya bisa mengenali pergerakan manusia. Nah, inilah jalan ceritanya bagaimana kita bisa mengenali pergerakan manusia. Oke, nah ini adalah contohnya pada saat kita masuk ke platform AIV itu sendiri. Ini adalah scene untuk registrasi, di mana user diminta untuk melakukan registrasi atau login sebelum masuk ke aplikasi. Ini user bisa masukkan nama, NIM, dan juga email. Oke, selanjutnya ini merupakan ground plane detection, di mana ground plane detection ini digunakan untuk meletakkan suatu gambar 3 dimensi atau konten yang ingin kita sampaikan kepada user gitu ya. Nah, ini user diminta untuk men-scan sebagai area yang nantinya menjadi tempat 3D itu diletakkan. Nah, kemudian di sini ada sesi untuk teman-teman dari kedokteran belajar tentang anatomi manusia. Di sini disediakan berbagai macam button maupun drop down. Teman-teman bisa memilih sistem apa yang akan dilihat gitu ya. Mungkin di sini contohnya agak kompleks. Nah, nanti kita lihat lagi. Nah, ini juga bagian dari scene skenario untuk mode belajar. Di sini tersedia pilihan drag, pinch, kemudian bisa explode dan juga slide. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ini mempermudah saat user mengoperasikan. Jadi user tidak perlu maju mundur untuk melihat sistem, tinggal di drag ataupun pinch untuk melihat sistem-sistem yang ingin dilihat. Nah, kemudian ini kita masuk ke mode kuis. Di sini saya ada contoh tentang kuis yang levelnya mudah. Nah, ini user bisa memilih kira-kira jawaban apa yang pas berdasarkan pertanyaan. Nah, ini harusnya kelihatan ada tanda tanya di sini. Ini adalah part yang ditanyakan. Juga kita bisa membuka kira-kira partnya itu di dalam ataukah di luar gitu dengan menekan tombol explode maupun slide. Nah, seperti ini. Ini adalah part yang ditanyakan. Jawabannya adalah atlas. Nah,
dalam sesi muda ini ada 10 pertanyaan. Apabila benar semua, skornya 100. Kalau ada yang salah, ya saya kurang paham kalkulasinya. Kemudian bisa dilihat nanti mode yang medium dan juga hard, namun tidak bisa saya tampilkan di sini karena ada konten-konten yang sensitif untuk ditampilkan. Jadi saya ambil yang paling aman aja. Oke, selanjutnya kita masuk di sesi body tracking. Nah, di sesi body tracking ini digunakan untuk men-tracking pergerakan manusia dan juga di sini digunakan untuk mengetahui kira-kira sistem anatomi tubuh manusia ini pada saat ditempelkan ke body asli manusia itu seperti apa sih bentuknya. Kemudian kita bisa tahu letak-letaknya. Oh, ternyata hati itu tuh di sebelah ini. Kemudian misalkan ini sistem limfatik. Nah, kita tunggu ada beberapa sistem seperti sistem respiratori, skeletal. Nah, ini sistem nervous atau sistem syaraf. Di sini teman-teman bisa belajar bagian otak itu yang depan namanya apa, yang belakang namanya apa gitu ya. Nah, ini kan nama-namanya itu kan banyak gitu ya. Kalau misalkan mahasiswa kedokteran harus bolak-balik ke lab untuk menghafal ini, saya rasa itu waktunya kurang efisien. Nah, dengan adanya platform ini mempermudah siswa untuk belajar dari rumah, kapan aja, dan di mana aja tentunya sangat bisa membantu mereka. Nah, kemudian ini adalah contoh implementasi. Di sini ada teman-teman mahasiswa yang sedang mencoba platform dan juga ini merupakan pameran di mana ada kunjungan di lab kami. Nah, kami mencoba untuk mendemokan platform AR ini. Nah, kemudian ini adalah penerapan lain dari augmented intelligence. Jadi augmented intelligence ini tidak terbatas untuk AR saja, bisa digunakan untuk yang lain-lain seperti di bidang enterprise, autonomous vehicle, kemudian robot, industri IoT, dan juga yang lain-lain. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Evi yang telah menyampaikan salah satu proyek serta tesisnya. Tesisnya itu sangat bagus sekali, Mbak. Nah. Oke, mari kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu acara sesi tanya-jawab. Oke, untuk sesi tanya-jawab ini, apabila ada dari peserta atau apabila dari peserta ada yang ingin ditanyakan, bisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau bisa langsung saja raise hand dan on mic. Baik. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan oleh Mbak Evia dan Mas Ardiman? Oke, baik. Ada Bu Hesti yang ingin bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Fitra, kasih ke Evrila dulu deh, jangan saya. Nanti saya jadi kayak nguji Evi lagi tuh. Gak apa-apa, Evrila dulu, nanti setelah itu baru saya aja. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada Mbak Evrila di sini. Permisi, perkenalkan saya Evrila dari TRM 2021. Ingin menanyakan kepada Mas Ardiman Firmanda. Kira-kira untuk membuat karya seperti Mas Ardiman itu
butuh waktu berapa lama dan suka dukanya itu apa aja ya. Terima kasih. Langsung dijawab. Boleh langsung dijawab. Banyak dukanya tuh kalau Ardiman tuh. Ya. Kalau waktunya sebenarnya lama di penyusunan ide dan skenario sistemnya ya. Karena pada saat mau buat, kalau misalnya dirunut ceritanya dari awal, kami kan membuat ini kan 2 tahun. Tapi nggak full waktu 2 tahun untuk membuat ini semua gitu. Karena sempat ganti ide juga, sempat ganti, terus ujung-ujungnya dengan arahan Bu Hesti dengan Pak Doto ya, kami menemukan ide seperti itu langsung dibuat. Jadi proses pembuatannya nggak lama, tapi proses pencarian ide dan skenario-nya yang lama banget. Karena kalau udah dapet idenya, tekniknya kan sudah banyak di Google dan di forum-forum. Kalau suka dukanya, saya sempat rancang nggak sidang, gara-gara aplikasinya ya belum selesai atau lupa melakukan pelaporan progres ya Bu. Gitu. Jadi karena kalau waktunya sih menurut saya 2 tahun itu cukup sih. Tinggal manage waktunya aja yang sama rajin bimbingan lah. Bimbingan. Saya rasa sih itu. Oke, baik, terima kasih Mas Ardiman atas jawabannya. Oh ya, mungkin saya juga ingin bertanya Mas, untuk pengerjaan proyeknya tersebut apakah individual atau kelompok ya Mas? Kalau secara secara tesis pasti pribadi atau individual, tapi untuk sistem keseluruhannya saya itu kerja bareng dengan Mbak Hesti, karena Mbak Hesti maksudnya, maaf Bu, karena secara garis besar sistem kami hampir sama, tapi penggunaannya arahnya yang berbeda, temanya yang berbeda. Jadi kadang kesulitannya apa yang dihadapi Mbak Evi itu bisa saya selesaiin, atau saat saya kesulitan Mbak Evi-nya bisa nyelesain gitu. Jadi kami saling mengisi gitu. Jadi bisa saling sharing karena sistem kami hampir sama seperti itu. Cuma temanya yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih Mas Armanda. Oke, untuk teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ya. Oke, baik Bu Hesti. Ya. Tadi mau menambahkan aja sih, saya mau bertanya tapi saya mau menambahkan lagi yang dari Mas Ardiman tadi menjawab ke Evrila dan Fitra ya. Sebenarnya yang mereka kerjakan ini memang untuk level anak master ya. Jadi kalau masih di D4 jangan kalian berpikir nanti juga tuntutannya akan seperti itu. Harapan kami sih memang akan bisa seperti itu ya, tapi kalau masih di level sarjana terapan tentu ada hal-hal yang maksud kami CPL-nya belum sampai ke situ ya, seperti yang dikerjakan oleh Mas Ardiman dan Mbak Evi tadi. Jadi itu memang suatu pekerjaan yang cukup besar dan kompleks untuk anak level sarjana terapan. Tapi kami tetap optimis ya bahwa kalian nanti akan bisa jadi seperti Mas Ardiman lainnya atau Mbak Evi lainnya. Itu. Nah, oke. Saya mau bertanya nih ke Evi ya. Tadi menarik sih. Saya kok kelewat ya waktu muji Evi ya. Saya nggak nanya ini ya. Waktu Evi menampilkan tentang kuis ya kan, itu ada statement bahwa ini adalah bagian yang isi ya. Jadi ada level tingkat kesulitan dari kuisnya itu ya. Nah, bagaimana Evi menentukan level isi, level yang lebih tinggi lagi dan lebih sulit lagi itu bagaimana cara ininya, pengukurannya itu ya? Baik Bu Hesti, saya izin menjawab. Aduh, vibes-nya kayak diuji Bu. Sudah selesai. Iya. Saya lupa nanya waktu itu. Ya, gimana? Jadi mungkin yang bisa saya jawab, yang pertama itu kami diskusi dulu Bu dengan mahasiswa kedokteran dan juga dokter yang sebagai pengampu di bidang anatomi ini. Saya tanya,
Bapak ini kira-kira kalau misalkan saya buat kuis level muda, menengah, dan juga sulit, apakah bisa membantu mahasiswa gitu. Nah, dari sananya mereka dapat respon, oh iya ini boleh, tapi kita perlu lihat dulu kontennya seperti apa gitu. Nah, untuk yang pertama level mudanya itu saya buat pertanyaan yang seputar tentang bagian yang tidak terlalu dalam gitu ya Bu ya. Dan pertanyaannya tuh bersifat hanya satu soal, satu pertanyaan. Jadi kalau di level mudah itu satu pertanyaan, satu soal atau satu bagian yang ditanyakan. Kemudian di level 2 ini satu soal ada 3 bagian yang dihilangkan. Oh, bukan dihilangkan, yang ditanyakan dengan durasi waktu yang lebih pendek lagi. Nah, hal ini berlaku untuk di bagian level yang paling sulit. Nah, di level yang paling sulit ini kita pendekkan lagi durasinya supaya mereka terkesan, oh, saya harus cepat-cepat mengingat ketika ada pertanyaan ini, jawabannya ini, dengan durasi yang diberikan, kira-kira bisa mencapai pengetahuan mereka atau tidak gitu ya Bu ya. Karena kan kita balik lagi ke ujian, biasanya kalau ujian itu kita ada durasinya. Nah, ini kita bikin skenario makin tinggi levelnya, makin kita pendekkan waktunya dan kita beri banyak pertanyaan. Namun masih bisa dikerjakan. Oke, jadi itu berarti menentukan level tingkat kesulitannya itu dari sisi konten, kemudian durasi ya. Iya, Bu. Bagaimana dengan bentuk interaksinya sendiri? Itu semuanya apakah, karena kalau saya nggak salah lihat itu bentuknya multiple choice ya? Kalau saya nggak salah ya? Ya, benar Bu. Semuanya seperti itu, dari level 1 sampai level 3 itu. Oke, semua sama multiple choice ya? Sama. Oh, oke. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan berikutnya ya kalau Evi mendevelop lagi aplikasi yang serupa ya. Mungkin bisa dibagi ya kalau untuk kalau dari sisi pedagogiknya ya, untuk level easy itu biasanya mereka kasih opsi true and false aja, biasanya benar salah aja. Ya, lalu kemudian kalau mau yang lebih rumit lagi, nanti ada opsi multiple choice, tapi yang satu jawaban saja. Kalau satu jawaban kan berarti bulat-bulat aja ya. Nah, kalau mau lebih rumit lagi, multiple choice, tapi ada beberapa jawaban, bisa 2 jawaban benar, bisa 3 jawaban benar, ya. Atau ada lagi yang lebih mudah dari itu, drag and drop, ya, itu bisa kalau untuk level yang lebih mudah. Yang paling sulit itu adalah bagian yang menguraikan, gitu. Jadi kalau dari sisi pedagogiknya membagi mengukur tingkat kesulitannya itu bisa dari bagaimana interaksi user terhadap aplikasinya, gitu. Baik Bu. Ya, itu sebenarnya belum pernah kepikiran sih Bu. Taunya, oh iya juga ya kalau misalkan level muda kalau dibuat true or false gitu kan terkesannya lebih mudah untuk diterima sama user. Iya ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Esti. Sama-sama. Silakan Fitra dilanjutkan. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Oke, baik. Untuk teman-teman mungkin ada yang bisa ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Ardiman atau Mbak Evi mungkin ya. Oke. Itu ada Pak Doto, ada Pak Zaka, ada siapa ya? Silakan kalau mau menguji lagi, ada Pak Dotonya hilang nih. Kalau nggak ada lagi ya bisa ditutup aja ya. Oke, baik Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bu, untuk Mbak Evia. Untuk Mbak Evia sendiri kan melakukan riset tentang anatomi tubuh atau proyeknya tersebut itu berapa lama ya? Pasti kan ada kerjasama antar mahasiswa pasca dari kesehatan atau
dari kampus-kampus yang tentang kesehatan juga. Itu berapa lama Mbak mencari risetnya tersebut? Oke, baik, saya izin jawab. Sebetulnya hampir mirip dengan Mas Ardiman gitu ya. Kita sebetulnya butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan ini. Karena kan di sela-selanya itu kita juga banyak pengkonsepan, kita perlu membuat skenario. Kalau yang dari saya yang paling sulit itu sebetulnya dari aset 3D-nya sendiri, karena itu kan berkaitan dengan bidang kesehatan. Jadi aset yang saya gunakan itu harus benar-benar sudah di-approve oleh bidang kedokteran gitu kan. Misalkan kan kita nggak bisa nih buat gambar hati itu sesuka kita bentuknya, bentuk love atau bentuk yang segala macamnya itu. Tentunya kita harus merujuk lagi di buku panduan yang ada di kedokteran. Nah, buku yang kami pakai itu dari Atlas Kedokteran, dan juga aset yang kita gunakan ini adalah aset yang sudah mengikuti standar dari anatomi tubuh manusia. Itu kami dapatkan dari kerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, dari aset-aset itu kita perlu membongkar lagi nih. Kan sebetulnya asetnya tuh ngumpul jadi satu. Dari bagian kulit, tulang, sampai dengan sistem yang kecil-kecil tuh semuanya ngumpul jadi satu. Nah, yang jadi PR besarnya itu gimana sih memisahkan ini bagian kulit, ini bagian tulang, dipisahkan satu-satu menjadi beberapa banyak sistem. Nah, yang menjadi lama itu di bagian itunya gitu. Kemudian untuk sistem lain-lain, karena saya sama Mas Ardiman ini topiknya hampir sama dan pekerjaannya mungkin sedikit banyak juga ada yang sama, kita saling sharing. Misalkan saya ada kendala yang tidak bisa saya kerjakan, padahal sudah dicoba berulang kali. Nah, saya coba tanya Mas Ardiman, ternyata beliau sudah mencapai tahap yang lebih atas lagi gitu. Jadi istilahnya saling melengkapi itulah. Gitu sih yang bisa saya jawab. Oke, baik, terima kasih Mbak Esti atas jawabannya. Mungkin apabila dari teman-teman atau dari hadirin yang menghadiri webinar pada siang hari ini, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa saja langsung mengkontak person kepada Mbak Evia atau Mas Ardiman. Baik. Untuk sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Oke, baik. Udah nggak kerasa, kita sudah ada di penghujung acara. Materi-materi pada siang hari ini benar-benar bisa bikin kita mengetahui bagaimana sistem kerja dari augmented intelligence, terutama dari segi penggunaan, segi developing-nya bagaimana, dan cara penerapan dari augmented intelligence tersebut seperti apa. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dari Mbak Evia dan Mas Ardiman, dan juga kepada Bapak Khalid Fatoni dan Ibu Hesti selaku Kepala Prodi dari Teknologi Rekayasa Multimedia yang telah mengadakan webinar pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan mohon maaf atas apabila ada kesalahan dari ucapan, dari perbuatan, serta kata-kata yang saya lakukan selama acara berlangsung. Saya Fitra Tama Ferezi selaku pembawa acara izin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi terakhir yaitu foto bersama. Mungkin teman-teman yang menghadiri acara webinar pada siang hari ini bisa on cam. Oke, ayo teman-teman yang lagi di lab ya. Teman-teman dari TRM mungkin ada yang bisa on cam juga ya, selain saya sendiri.
mungkin sudah ditinggal mungkin. Oke, bisa dimulai untuk foto sesi selanjutnya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, gaya lain. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman serta para hadirin yang menghadiri acara webinar pada siang kali ini. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Fitra. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih, Terima kasih Bu Dima. Esti. Terima Terima kasih, kasih Mbak Evi. Evi. Terima kasih, Fitra. Terima kasih semuanya, teman-teman.